warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar termodinamika. Mungkin kata termodinamika tidak asing ya bagi mahasiswa semua, karena kita sudah pernah belajar tentang termodinamika di sekolah menengah, di sekolah pertama ataupun di sekolah menengah ke atas. Tapi apakah kita tahu ya, apa saja aplikasi ataupun sistem yang didasari oleh termodinamika atau konsep termodinamika? Ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita bisa melihat bagaimana kendaraan bermotor, ya. Kemudian misalnya bagaimana sistem pembangkit tenaga listrik, yaitu nuklir, panas bumi, uap, stasiun luar angkasa, ya, sistem pendingin, AC, ya, refrigerator, ataupun sistem pemrosesan transfer energi dalam tubuh kita, ya, merasakan kita menghirup oksigen kemudian melepaskan CO2, karbon dioksida. Semua itu ya didasari dari konsep dari termodinamika. Termodinamika adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perpindahan panas, ya, atau interkonversi panas dan usaha bekerja dalam berbagai proses fisika dan kimia. Sesuatu yang mendasari termodinamika adalah prinsip dari konservasi energi. Ya, secara sederhana, selama terjadi interaksi, energi dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain, tapi jumlah total energi tetap konstan. Sekarang kita coba lihat ada beberapa cabang termodinamika. Pertama adalah termodinamika klasik. Ya. Pada termodinamika klasik ini kita memandang bahwa transfer energi dan usaha bekerja dalam sebuah sistem secara makroskopik, ya, tanpa memperhatikan interaksi dan gaya antar partikel. Kemudian kalau pada termodinamika statistik kita melihat perilaku sistem kita secara mikroskopik, ya, secara mikroskopik kita menjelaskan hubungan energi berdasarkan sifat-sifat statistik dari sejumlah besar molekul atau atom. Kemudian ada termodinamika kimia, ya. Ini fokus pada transfer energi dalam reaksi kimia dan usaha pada sistem kimia. Terakhir adalah termodinamika teknik, mana pemanfaatan termodinamika pada beberapa mesin kalor dan proses yang menyangkut transfer energi. Misalnya mesin kalor adalah mesin yang merubah, ya, kalor menjadi usaha. Misalnya motor, ya, genset misalnya, ya, merubah kalor menjadi usaha. Refrigerator, AC, stasiun tenaga nuklir, pembangkit cepat roket dan lain sebagainya. Kemudian ada pula beberapa definisi dalam termodinamika yang harus kita ketahui. Pertama, dalam mempelajari termodinamika kita harus mengenal apa itu sistem, apa itu lingkungan. Ya. Sistem termodinamika adalah sebuah zat, ya, pada daya tubuh gas atau bahan yang dibatasi oleh permukaan tertutup baik nyata maupun hayal yang menjadi objek penyelidikan kita, ya, objek yang kita observasi, itu kita sebut dengan sistem. Di luarnya kita sebut dengan lingkungan, ya. Daerah di luar sistem kita sebut dengan lingkungan. Kemudian antara sistem dengan lingkungan ada boundary system atau pembatas sistem. Dan pembatas sistem ini bisa movable, movement,
dan juga bisa fix, ya, bisa khayal dan bisa nyata. Bisa nyata, ya, misal gas dalam piston, pembatas nyata, ya, piston. Khayal, misalnya antara kita memandang es, ya, batu es yang ada di air, antara es dan air kan tidak ada pembatas, tapi pada saat kita memandang batu esnya, kita ada pembatas khayal, ya, dan lingkungannya adalah air misalnya. Kemudian kita lihat ini beberapa jenis sistem termodinamika. Pertama ada yang disebut dengan sistem tertutup, di mana pada sistem tertutup ini tidak terjadi pertukaran massa, ya, antara sistem dengan lingkungan, tapi terjadi pertukaran energi. Ya, pertukaran massa tidak, berpertukaran energi, iya. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa pada sistem tertutup adalah suatu sistem yang hanya dapat melakukan pertukaran energi dengan lingkungannya, sedangkan massanya tetap. Ya. Sebagai contoh, sistem tertutup, misalnya gas dalam sebuah tank, ya, yang tertutup, kemudian gas dalam silinder piston misalnya, dan juga misalnya bom kalorimeter. Jadi kita coba lihat aplikasi dari sistem tertutup, ya. Ini misal ini ada piston, ya, ada piston. Coba lihat piston, kemudian dinding itu adalah pembatas antara sistem itu adalah gas yang kita pandang sebagai sistem, dan di luar sistem adalah lingkungan, dan silinder, ya, itu adalah pembatas sistem. Piston adalah hal yang berfungsi untuk mengubah, ya, energi panas menjadi usaha. Ya. Hal ini dapat kita lihat pada kendaraan bermotor, ya, misalnya motor, mobil, ya, di mana udara dan bahan bakar dalam bentuk gas masuk ke dalam ruang bakar, ya. Kemudian api busi membakar gas tersebut yang ada di dalam ruang bakar sehingga mendorong piston turun naik, ya. Proses ini bisa menghasilkan usaha, ya, dapat menggerakkan roda kendaraan bermotor. Kemudian aplikasi dari sistem tertutup lainnya adalah bom kalorimeter, ya. Bom kalorimeter ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau nilai kalori yang dibebaskan pada sebuah pembakaran, ya, senyawa tertentu ataupun bahan makanan. Kita bisa melihat misalnya kalau pada saat kita membeli produk makanan, di belakangnya kita bisa melihat kalori per gram, ya. Berapa kalori per gram bahan makanan tersebut misalnya. Bagaimana cara mengetahuinya atau bagaimana cara mengukurnya? Ya, kita bisa menggunakan bom kalorimeter. Kita masukkan bahannya ke dalam ruang bakarnya, kemudian kita bakar, dia akan menghasilkan kalor, ya, akan mentransfer energi ke dalam sistem bom kalorimeter. Indikator di sini ada termometer, ya, seberapa besar kenaikan temperatur sebanding dengan seberapa besar kalori yang dihasilkan oleh pembakaran tersebut. Kemudian sistem terbuka. Pada sistem terbuka, ya, dapat terjadi pertukaran massa dan energi antara sistem dengan lingkungan, ya. Pertukaran massa, pertukaran energi yang dapat terjadi pada sistem terbuka. Jadi bisa kita katakan bahwa sistem terbuka adalah sebuah sistem yang dapat melakukan pertukaran massa dan energi dengan lingkungannya. Sebagai contoh misalnya pompa udara, ya, pompa udara yang massa dan energi bisa transfer. Kemudian kompresor, ya, turbin, katup penukar panas dan lain sebagainya. Ini kita coba lihat aplikasi dari sistem terbuka pada sistem turbin gas. Ya. Ini gambar dari turbin
gas. Mesin turbin gas adalah suatu alat yang memanfaatkan gas sebagai fluida untuk memutar turbin dengan pembakaran internal di dalam turbin gas. Ya, dalam turbin gas, energi kinetik itu dikompresikan menjadi energi mekanik melalui udara yang bertekanan yang memutar roda turbin sehingga menghasilkan sebuah daya. Ini kita coba lihat skematik dari turbin gas. Minimal ada 3 komponen utama dari sebuah turbin gas. Pertama ada kompresor, kemudian ada ruang bakar, dan turbin. Ya. Bagaimana prinsip kerjanya? Ya. Udara masuk ke dalam kompresor melalui inlet, ya, saluran masuk udara. Kemudian kompresor itu berfungsi untuk menghisap dan menaikkan tekanan udara tersebut sehingga temperatur otomatis juga naik atau meningkat. Kemudian udara bertekanan ini masuk ke dalam ruang bakar. Di dalam ruang bakar dilakukan proses pembakaran dengan cara mencampurkan udara tersebut, ya, udara yang bertekanan tersebut dengan bahan bakar. Ya, proses pembakaran tersebut berlangsung dalam keadaan tekanan konstan, ya, sehingga dapat dikatakan pada ruang bakar hanya untuk menaikkan temperatur. Gas hasil pembakaran, ya, tersebut dialirkan ke turbin gas melalui nozzle. Ya. Nozzle ini berfungsi untuk mengarahkan aliran tersebut ke sudut-sudut turbin. Ya. Daya yang dihasilkan oleh turbin tersebut digunakan untuk memutar kompresornya sendiri, memutar beban lain, ya, seperti generator listrik dan lain. Setelah melewati turbin, gas tersebut disalurkan atau dibuang melalui exhaustnya. Kemudian terakhir ada disebut dengan sistem terisolasi. Secara umum, sistem terisolasi adalah sebuah sistem yang mempunyai massa tetap dan tidak ada pertukaran kalor dari sistem dengan lingkungan, atau tidak ada kalor yang masuk dan keluar di lingkup sistem. Jadi sistem terisolasi adalah sistem yang tidak dapat melakukan pertukaran massa dan energi, ya, dengan lingkungannya. Nah, sebagai contoh adalah termos. Ya, walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menemukan ada termos, ya, punya sistem terisolasi 100%. Ya, kalau dia terisolasi 100% atau terisolasi sempurna, artinya pada saat kita masukkan air yang bersuhu misalnya 90 derajat ke dalam sebuah termos, suhunya akan selalu tetap, ya, selamanya. Dan itu kita tidak pernah temukan. Jadi walaupun sistem ini tidak mengisolasi secara sempurna, tapi ini adalah bagian dari contoh sistem terisolasi. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini, ya, untuk hari ini. Kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.